Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar subtema 3, menyayangi tumbuhan, dan subtema 4, menyayangi hewan. Pada pagi hari ini, setelah kita belajar, pertama kalian nanti setelah membaca teks yang ada di buku tema 2 yang sudah ditentukan Ustadzah, maka kalian bisa menuliskan cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa setelah membaca teks juga dapat menuliskan cara perawatan hewan dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian bisa menuliskan kalimat pertanyaan untuk wawancara dengan benar. Dan yang tujuan terakhir adalah setelah belajar tentang kegiatan wawancara, kalian dapat menuliskan cara merawat tumbuhan ataupun hewan dengan ejaan yang benar. Oke. Kita mulai masuki yang pertama yaitu tentang wawancara. Apa sih wawancara? Ada yang sudah tahu belum wawancara itu apa? Iya, betul. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada seseorang atau narasumber. Jadi orang yang kita tanyain informasi itu namanya narasumber. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Oke. Dalam wawancara perlu kita ketahui beberapa poin. Yang pertama, pewawancara. Apa sih pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang bertanya kepada narasumber. Itu namanya pewawancara. Selanjutnya, nomor 2 adalah narasumber. Apa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Yang ketiga, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan dulu beberapa pertanyaan atau daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Dan yang keempat, setelah kita selesai wawancara, kita selesai menggali informasi dari narasumber, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk penjelasan. Oke, selanjutnya. Dalam pertanyaan tadi, dalam wawancara tadi, kita harus menyiapkan kalimat pertanyaan atau daftar pertanyaan. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan itu gimana sih? Yuk kita pelajari bersama dulu. Apa sih pertanyaan itu? Oke, pertanyaan adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Contoh, Ustadzah mau tanya ke kalian tentang misalkan tentang hewan yang kalian rawat. Oke, kalimatnya bagaimana ya? Hewan apakah yang kalian rawat atau yang kalian pelihara? Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke kalimat-kalimat pertanyaan, kalian harus tahu dulu bahwa pertanyaan itu kalimat yang digunakan untuk bertanya. Itu namanya pertanyaan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menuliskan kalimatnya? Yang pertama adalah diawali dengan kata tanya. Jadi ada kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Apa saja ya? Nanti ada di keterangan selanjutnya. Setelah menggunakan kata tanya, jangan lupa yang digunakan itu di awal kalimat kata tanya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, setiap akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Nah, seperti ini. Ini namanya tanda tanya. Jadi, kalau kalian menuliskan kalimat diakhiri dengan tanda tanya, bukan tanda koma ataupun tanda titik.
Bukan ya? Oke, yang ketiga, kata tanya dapat ditambah dengan kata kah. Contoh, kata tanya apa menjadi apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah sarapan? Siapakah yang mengantarkan kamu berangkat ke sekolah? Itu contoh tambahan kah. Oke, selanjutnya macam-macam macam-macam kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu apa ya Ustazah? Berupa benda atau keadaan. Selain apa kata tanyanya apalagi? Yang kedua siapa? Fungsinya untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh, siapakah nama ibumu? Nah, itu kan menanyakan orang. Oke, yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu itu bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Selanjutnya, di mana atau dari mana juga bisa kemana. Untuk apa ya? Untuk menanyakan atau fungsinya untuk menanyakan tempat. Yang kelima, mengapa? Fungsinya untuk menanyakan penyebab atau alasan. Yang keenam, bagaimana? Kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Dari keenam kata tanya ini bisa disingkat dengan supaya kalian mudah ingat dengan askadimika. Apa disingkat A, siapa S, kapan K, di mana di, mengapa me, bagaimana K. Disebut askadimika. Oke. Kita sekarang akan belajar ke subtematika halaman 108 dan 110.
dibersihkan. Sebelum diletakkan di tempat yang dingin, kan bagian luar harus dibersihkan. Betul atau salah? Iya, betul. Karena kita bisa menyesuaikan supaya nanti mudah untuk ini pembersihan. Kita cek ya. Kalau ragu tadi ada di kalimat sebelumnya. Di slide sebelumnya. Oke. Bersihkan bagian luar dari kotoran ya. Jadi untuk meletakkan, misalkan kita mau taruh di atas meja ya. Berarti yang lebih baik adalah dibersihkan terlebih dahulu supaya rapi. Oke, selanjutnya kita akan belajar di subtema 4 di halaman 158 sampai 159. Di sini ada bacaan. Yuk kita baca terlebih dahulu. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki rambut yang halus. Maaf, di sini kata bulu itu belum tepat karena kelinci itu berambut ya. Jadi Ustaz perbaiki, tingkahnya lucu dan memiliki rambut yang halus. Kelinci peliharaannya Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang kamu baca. Nah, setelah Ustazah baca, kalian baca. Yuk, nanti pensilnya kalian ini ya, kalian pegang, kemudian diisi bersama. Oke, yang pertama. Apa yang dilakukan Dayu dari bacaan yang tadi sudah Ustazah baca? Apa ya dengan Dayu? Iya, betul, memelihara kelinci. Nomor 2, siapa yang senang memelihara kelinci? Iya, betul. Siapa? Dayu. Yang keempat, apa saja makanan yang disukai kelinci? Oke, sayuran, wortel, sayurannya seperti wortel, kangkung, dan biskuit kelinci. Yang terakhir, kelima, bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Dengan cara membersihkannya secara rutin dan juga memotong kukunya secara rutin. Dari pembelajaran hari ini, apa sih kesimpulan yang didapat? Yang pertama, kita bisa mempelajari cara merawat hewan dan tumbuhan dari teks bacaan. Yang kedua, kita belajar tentang kegiatan wawancara. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kalimat pertanyaan dan macam-macam kata tanya. Oke. Kemudian apa sih tugasnya hari ini? Oke. Pada hari ini Selasa 1 September 2020, yang pertama nanti kalian pelajari halaman pelajari mandiri di halaman 166 sampai 169. Yang kedua menjawab pertanyaan di halaman 168. Di situ insya Allah ada 5 pertanyaan. Nanti seperti biasa di buku tematik itu kalian jawab, kemudian difoto dan dikirimkan. Yang ketiga, menulis pertanyaan atau kalimat pertanyaan untuk mengetahui cara merawat hewan yang ada di halaman 169. Nanti di situ setelah kalian menjawab pertanyaan ada beberapa kalimat.
Nah, di situ nanti kalian bisa membuat pertanyaan dari kalimat itu. Selanjutnya, tugasnya akan dikirim ke pengajar masing-masing. Untuk kelas 3A, B, C, D dikirim ke wali kelasnya dan 3E ke Ustadz Farudin, sedangkan 3F ke Ustadz Fajar. Ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa kita berdoa untuk selalu dimudahkan dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Oke, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.